Alhamdulillah, syukurillah. Halo, selamat pagi, salam doa berkah bagi semuanya. Terus selamat menjalankan aktivitas bagi kaum mukmin dan non muslim yang kuhormati dan kubanggakan. Sami'na wa ata'na, itulah yang ingin kuucapkan pagi ini ya. Selalu minta petunjuk dan selalu mengikuti apa yang Allah mau. Kalau aku mengikuti apa yang Allah mau, maka Allah pun akan mengikuti apa yang kita mau. Jadi di sini tuh aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama pada YouTube ya, yang selalu memberikan kesempatan kepada aku untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya bermanfaat bagi orang banyak. Sebenarnya aku ingin membuat suatu bagan paradigma gitu ya, tentang keadaan sekarang yang menyangkut cuaca ya, tapi belum kubikinkan ya, jadi nanti aja ya, tunggu dulu karena aku ingin menjelaskan pagi ini sesuatu hal dimana aku punya 2 tasbih sepulang umroh dan tasbih yang dituntun sama Allah itu kamu harus pakai tasbih lagi yang punya sepertinya kekuatan energi yang luar biasa. Ini adalah tasbih kewalian ya. Sebenarnya ini tasbih yang tidak dipakai ya, tapi mungkin ini dibeli waktu safari wali ya, sahabat. Jadi di sini aku tidak suka ada tasbih yang tidak digunakan gitu. Dan aku punya makna setiap kali aku jarah ke tempat jarah para wali Allah, ke makam-makam, aku pasti membeli tasbih. Dari Pangeran Ahmad Jayakarta ada, dan itu kuat luar biasa ya, karena di situ energi. Kalau aku melakukan banyak kebaikan di tempat jarah itu, maka akan mendapatkan energi kebaikan. Seperti begini, aku ingin berbagi rezeki dengan pedagang di depan Pangeran Ahmad Jayakarta atau di kewalian ya, maka aku harus berbagi rezekiku, membeli barang-barangnya. Dan di situ energi kebaikan luar biasa besar. Nah di sini kuat ya, dibawa perang semua tasbihku dibawa perang nih, sampai ada tasbih yang selalu diminta para ibu-ibu dan bapak-bapak, nih minta tasbihnya dong sayang, ini yang terkuat adalah ini ya, tasbih kewalian. Jadi energi negatif ingin merusak energi positif yang ada dalam barang-barang yang aku pakai, sebenarnya barang-barang terutama tasbih. Jadi bukan sembarangan tasbih, makanya tidak pernah aku berikan ke siapapun. Sebenarnya bukan senjata ya, ini membuat penenang jiwa. Coba dikalungin juga bisa, kalau ada yang panjang dikalungin tuh. Jadi sebenarnya itu, kalau orang memakai tasbih tidak tahu manfaatnya dan fungsinya, tidak akan berfungsi. Sama kayak bidara nih, kemarin si mama hanya buat penghias rumahnya, tapi ternyata sekarang sudah menjalankan fungsinya berdasarkan manfaatnya. Berarti ada yang mengikuti jejak aku untuk menjalankan sunnah Nabi gitu lah, intinya seperti itu. Alhamdulillah ya, bersyukur ada juga yang menggunakan bidara untuk penggunaan pengobatan terapi. Oke lah ya, jadi di sini aku akan membahas apa hukumnya seorang muslimah atau kaum mukmin memakai cat rambut warna hitam. Aku selalu memberikan masukan kepada si momi, ada ya 1-2 momi yang menggunakan cat hitam dalam keseharian. Kata aku, sebaik-baik cat warna itu pergunakan warna yang warna-warni lah ya. Setahu aku tuh seperti itu. Kalau cat hitam itu untuk orang-orang tertentu dan dispensasi kayak gini, untuk tujuan perang. Perangnya seperti apa? Seperti sahabat-sahabat Nabi ya. Untuk kalau dibilang untuk mengelabui musuh kali ya. Entah apa ya yang mereka lakukan di para sahabat Nabi itu waktu perang. Tapi kalau yang setahu aku sejarah Islam tuh, jadi mereka mengecat rambut hitam, ada yang mengecat rambut hitam tapi untuk tujuan perang. Nah di sini menyangkut tentang apakah nikah batin itu halal atau haram. Kalau menurut aku nih ya, coba tanya aku, misalkan tanya aku ya, kalau yang lain kan tanya ulama. Coba kalau menurut pendapatku ya, nikah batin kalau dalam Islam itu nggak ada ya. Setahu aku Islam murni nih, tapi tidak ada nikah batin. Tidak
tidak ada ya, dalam Islam murni itu tidak ada nikah batin. Tetapi di sini karena di akhir zaman ini sulit, dan di sini tuh ada pihak-pihak, misalkan gini, dari Islam yang bukan murni akhirnya menggunakan ilmu-ilmu klinik untuk mendapatkan seseorang yang sebenarnya bukan haknya gitu. Katakanlah guna-guna sihir, guna-guna pelet gitu ya. Dan di sini ketertarikan dari energi Islam murni terhadap Islam yang menginduk kepada leluhur gitu ya. Itu hebatnya Al-Quran itu seperti itu. Bahkan bisa seseorang yang punya keilmuan kebatinan yang luar biasa bisa tertarik luar biasa sama seseorang yang punya keilmuan murni gitu ya, luar biasa ya. Jadi di sini energi pancaran yang selalu ingin damai, tenang, tentram gitu. Dan di sini sebenarnya ada energi negatif dari suatu kaum yang membuat tidak tenang gitu ya kalau isian sebenarnya. Sian. Dan di sini tuh perlu mengkelirkan kali ya. Jadi di sini ada kewalian, ilmu kewalian yang murni, ada kewalian juga yang sebenarnya bukan kewalian seperti itu. Jadi kalau khusus buat aku kan mengidolakan wali ketujuh ya. Wali ketujuh bukan, wali ke-9. Emang wali ada berapa? Jangan sampai salah wali ya. Wali ke-9 ya. Kalau wali ke-7 jangan bilang Abah Arif. Jangan sampai salah ucap. Jadi wali ke-9. Di sini ada wali Songo dan benar luar biasa ya. Jadi di sini dalam kehidupan ini ada kalanya kita melakukan hilaf dan salah, dan Allah selagi kita ingat dan menyadari kesalahan kita, maka Allah akan menuntun kita ke jalan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, itu. Ini luar biasa ya. Berarti tanah Jawa itu luar biasa loh. Di sini dilindungi oleh para wali Allah. Ya, makanya di sini kan kenapa Dajjal tidak bisa masuk ke Indonesia gitu ya? Karena wali Allah mengelilingi Pulau Jawa. Wali-wali Allah, bukan aku ya. Maksudnya para wali Allah, energinya, kekuatannya, bahkan rohaniahnya mengelilingi Pulau Jawa gitu. Jadi tidak bisa ya Dajjal masuk ke Indonesia. Inilah alasan sulit ya iblis berusak masuk ke Indonesia secara wujud ya, karena banyak dilindungi oleh para ruhaniyah sebenarnya. Jadi Indonesia ini dilindungi oleh ruhaniyah, para wali-wali yang sudah meninggal. Itu kalau yang ingin ku sampaikan ya. Jadi kita menganggap ya wali Allah itu udah meninggal, padahal ruhnya ada. Mohon maaf ya, mereka memakai kain ihram. Ada ulama-ulama juga yang sudah wafat nih. Mungkin kalau siapa ya, Pak Ustadz Baikuni Baikuni udah meninggal, bisa ikut berjuang juga. Jadi sebenarnya para ulama-ulama yang masih hidup nanti kalau sudah meninggal itu berjihad lagi. Itu yang kulihat ya dalam mimpi waktu itu. Jadi kalian kan udah meninggal tapi kok kayak berbaris gitu. Jadi melindungi dan memberikan kabar kepada kita gitu loh. Jadi itu intinya Jadi di sini dalam Islam murni tidak ada nikah batin, tetapi untuk tujuan perang ada nikah batin. Jadi di sini jangan sembarangan ya. Kayak gini poligami, aku mau poligami ya. Seperti apa dulu tujuan poligami? Kalau zaman Rasulullah ya poligami itu untuk tujuan perang, tetapi di sini sulit ya. Poligami untuk tujuannya apa? Poligami nih. Dan akhir zaman ini udah paciwa ya. Paciwa karena ada teori konspirasi wanita, terutama para wanita, mohon maaf ya. Tapi itulah hidup dan kita harus berbenah ya kalau ingin lebih baik. Udah riwah ya. Jadi di sini banyaknya penggunaan itulah ya. Makanya riwah paciwahnya itu di situ. Kalau zaman dahulu kan nggak ada yang diikut sertakan, maksudnya wanita yang global. Kok wanita yang global? Iya global. Makanya kan di akhir zaman ini banyaknya pengikut
para dajjal adalah wanita. Jangan salah ya, kita berada di zaman era dimana para wanita diikut sertakan sebagai pengikut dajjal gitu. Dan kita dalam episode Ya'juj Ma'juj, tapi di sini aku hanya berkata satu hal: perbanyak amal baik, budi baik sama semua orang, berusaha untuk berpikiran berprasangka baik sama Allah, sama semua. Kita lagi dalam edisi akhir, kelihatannya akhir ya. Akhir itu era Ya'juj Ma'juj. Gimana ya? Di sini tuh pokoknya intinya nikmati, jalani hidup, fokus dengan kegiatan masing-masing, tugas masing-masing, amanah masing-masing. Nanti Allah akan menunjukkan. Misalkan begini, oh kalaupun bisa dilaksanakan, berarti udah, mungkin pernikahan, sebuah pernikahan adalah sakral dan dianjurkan dalam Islam murni atau Islam apapun ya, ketatanegaraan, oke lah gitu ya. Tapi di sini melihat situasi suasana, apakah masih keruh atau sudah bening? Jangan bilang keruh bening ya. Apakah ada kesadaran dari berbagai, sebenarnya gini, situasi kita masih dalam gambling. Ketika ada bidara, berarti di situ kita itu dituntun untuk melawan energi negatif dengan bidara itu. Dan di sini Allah menuntun, akulah yang memegang bidara awalan bidara itu gitu. Dan aku untuk mengajak kepada orang-orang nih, bukan satu orang aja, nanti kamu ini bidara ya gitu ya, mengobati diri sendiri dengan bidara sesuai dengan sunnah lah ya. Jadi tonggak awalnya bidara sepulang umrah itu Allah yang mempercayakan ke aku gitu. Sekarang bidara aku udah dipakai buat ngebantu orang gitu. Jadi di situ bidara itu sebagai alat untuk menetralisir ya, di gambling ya, itulah bidara ya. Apakah kita ada dalam fase kadang-kadang ya, jadi di sini tuh kita nggak bisa abai, kadang-kadang ada energi negatif yang menempel gitu, masuk, tapi buru-buru aku handle dengan bidara gitu, maksudnya diterapi dengan bidara gitu. Karena di sini tuh kadang-kadang ya berarti di sini kewaspadaan, makanya kan jaga jarak. Pokoknya akhir zaman ini jaga jarak, kewaspadaan itu harus ya. Gitu. Jadi di sini tuh itulah bidara ya. Jadinya kita ikutilah apa yang Allah mau. Semua, aku pun mau dong menikah lagi. Udah menikah lagi, masa mamaku suruh nikah ulang? Aku bilang, mamaku nikah, ya, Neng nikah ulang aja Neng, katanya. Lah nikah ulang sama siapa Mbak? Sama kambing. Kenapa nikah ulang, kata mama aku kan suka suka aku ajakin sendaan. Jadi intinya kalau dalam Islam kejawen itu ada bangun nikah ya, itu kan Islam kejawen ada bangun nikah, tapi setahu aku kok ada bangun nikah sih gitu. Jadi mungkin mereka itu menjelaskan kalau ada yang berantem hubungan suami istri gitu, terus ada bangun nikah gitu ya. Aku menghormati ya, misalkan caranya seperti itu caranya mereka. Tapi kalau buat aku tuh bukan solusi ya bangun nikah gitu dengan caranya. Tapi tetap kalau harus bercerai juga. Karena ada yang kenyataannya seperti itu, udah bangun nikah tapi tetap cerai juga. Itu dari Islam kejawen ya, setahu aku. Nah, ada yang nikah lagi, kalau aku nikah lagi. Ntar kalau aku selalu percaya setiap permasalahan aku Allah yang akan menyelesaikan. Karena di sini sudah di luar kendali ya. Emang aku ada masalah, terus si abang ngamuk lagi gitu. Orang siapa mau berangkat haji ya. Jadi intinya aku selalu begini ya, setiap orang ada masalah ya. Terlebih-lebih aku dituntut sama Allah untuk menggemakan suara kebaikan gitu. Aku fokus dengan suara gema kebaikan dan aku fokus dengan digital ya untuk menyampaikan hal yang baik. Nanti semoga Allah memberikan solusi yang terbaik seperti yang kuinginkan gitu ya. Karena apa sih yang tidak? Semua keinginan Allah itu harus sesuai dengan skenario Allah ya. Allah menginginkan ini, kamu harus nurutin gitu. Nah, maka keinginan aku pun akan dikabulkan terus ya.
pokoknya itulah ya intinya kayak gini ya Allah, tidak ada yang tidak. Kalau yang meminta mohon petunjuk sama Allah akan ada solusinya. Tetapi kalau meminta memohon kepada yang bukan selain Allah tanpa disadari, tidak akan ada solusinya, muter di situ terus. Ya, jadi di sini itulah makanya aku bertugas untuk meluruskan coba deh gitu. Kita bersama-sama kalau ingin misalkan usaha apa nih tidak sulit ya, perbanyak amal baik, budi baik, terus budi baik sama orang ramai, jadi memperbanyak rezeki ya, jalan-jalan rezeki nih. Kayak aku kemarin aku dapat pesanan satu ikan bakar ya, hari ini ada 3 orang gitu. Itu juga kalau aku tawarin sama yang lain bisa 6 orang, bisa 10 orang, cuma kan capek. Jadi di sini karena aku orangnya rame, mau nggak? Tapi seperti apa nih? Itu kata aku tuh. Aku mulai lagi bikin ikan bakar buat uang saku aku lah, kata biar punya uang saku. Ternyata ada tambahan 2 orang, jadi 3 orang dong hari ini gitu. Intinya seperti itu, karena kita ramah sama orang, terus berusaha untuk friendly ya. Jadi itulah ya pelancar rezeki itu yang aku alami, dan nanti itu akan menghasilkan sesuatu gitu. Tidak misalkan gini, kamu kok ini udah punya ini gitu, jangan dianggap kalau yang anti kita mah hasil kamu tuh apa sih, padahal udah ada, kita udah bisa punya orang yang bantuin gitu, sempet ya aku. Jadi tapi orang yang bertolak belakang ajarannya dengan kita mah, kamu tuh hasilnya apa sih, akan selalu salah dan tidak punya apapun gitu. Seperti itulah ya. Tapi itulah gejolak murni ya. Itu murni sebenarnya kasih sayang. Kalau murni itu ajarannya kasih sayang sama semua ya. Jadi ini adalah tasbih umrah aku. Tapi yang terkuat itu ya dari energi ini ya. Energi bukan tasbih ini banyak ya, energi kualet beli nanti ya. Kalau yang jarak-jarak ke Sunan Wali Songo ya, 9 wali beli tuh tasbih. Terus jangan disekedar tasbih, baca tasbih tapi pikirnya kemana, itu maksud aku ya. Ini mereka bertasbih tapi masih datang ke dukun-dukun gitu loh. Jadi energi kebaikannya itu begini, di sana tuh berbagi kebaikan dengan para pedagang, dibelilah, banyak sedekah, banyak jadi saksi ini. Kalau di tangan ini tuh kamu ini loh, kamu berbagi dengan orang-orang banyak, jadi ini saksi nyata dari perbuatan kita gitu loh, bukan hanya sekedar ini subhanallah, tapi besoknya ke orang pinter gitu, ke dukun gitu. Jadi ini sia-sia. Kalau aku mendingan dipakai berjuang ya, buat takepuk gitu lah ya sama energi gaib tuh. Jadi itu intinya ya. Jadi kenapa aku selalu gini, bukannya aku juga kalau lagi beremergensi nih ya, mungkin aku emergensi terus si tasbih, ya Allah kok gak enak nih perasaanku, buru dipegang. Jadi kalau dalam keadaan emergensi baru aku gunakan. Aku tuh begini, aku tipe orang kamu saksi nyata dari perbuatanku gitu ya. Tasbih ini. Jadi karena apa? Banyak melihat orang yang sekarang beralih ke bukan ke tasbih lagi tapi cetek ya. Cetek. Aku kurang suka sebenarnya yang kayak, maksudnya, tapi bukan berarti anti ya, silakan itu privasi masing-masing. Seperti pakai apa ya? Cetek itu sebenarnya sebaik-baiknya seorang mukmin menggunakan tasbih ya. Tasbih itu energinya luar biasa. Ketika cinta kan ada ya tasbih, makanya tasbih itu luar biasa ya. Tapi kalau cetekan itu, kalau menurut aku karena aku kurang suka kali ya, jadi tidak menggunakan itu ya. Ada cetekan kan buat ini ya, bertas gitu loh, intinya cetekan itu loh gitu ya. Dan sebaik-baik kalau membaca Quran itu pegang Quran ya, sebaik-baik membaca Quran. Kalaupun tidak sempat nih, kalau bepergian jauh bolehlah tuh di digital, di handphone kita ngaji ya, nedres namanya, boleh di handphone tuh kalau sesekali gitu ya. Tapi sebaik-baik mengaji kemana-mana bawalah Quran kecil,
kitab suci Quran yang kecil, aku selalu biasa seperti itu. Kalaupun aku ngaji Quran, karena sekarang itu periodenya gambling antara negatif dan positif, maka aku tidak ada waktu untuk terus gitu megang Quran, tapi pengamalannya. Makanya aku selalu standby murotal. Jadi di sini tuh bawa Quran kecil terus baca kitab itu karena kitab murni ya. Tapi di sini akhir zaman ini kan sudah modern nih, teknologi ada di handphone gitu ya, baca. Tapi sempatkanlah untuk tetap kitab Quran ya. Jadi di sini kalau di rumah baru tuh kitab Quran yang gede, misalkan Quran gede gitu, mushaf. Makanya itu kan yang era modern tuh seperti itu. Jadi aku tidak berusaha untuk inilah ya, bolehlah gitu dalam keadaan emergensi kamu baca Quran dari handphone, tapi utamakan baca Quran kitab gitu, kitab, jangan di handphone gitu. Karena kitab suci itu benar-benar suci kalau kitab Quran itu gitu. Nah kalau lupa nggak disentuh lagi maranannya kitab Qurannya, itulah ya modernnya zaman sekarang ya. Jadi gitu, jadi apa ya, jadi malah usang ya, Quran tuh malah usang gitu. Itulah akhir zaman ya. Dan di sini aku harus melawan gambling gitu ya, sehingga sesekali boleh aku pegang terus ngajarin Quran, kitab seorang mukmin adalah kitab Quran. Di sini aku ditugaskan untuk melawan energi, untuk menangkal energi negatif, sehingga kok aku sempat aku pegang ke Quran kitabnya, bukan di handphone ya, kitab Qurannya, terus aku ajarkan kepada anakku gitu. Kalau sekalinya aku mau mengajarkan ngaji ya, selebihnya aku ajarkan kamu dengerin murotal ya nak, karena aku tidak ada sempat untuk mengajarkan karena banyak hal yang harus kulakukan. Jadi gitu standing murotal ya di rumah. Inilah yang dikatakan gini, rumah tanpa suara murotal Al-Quran, tanpa suara orang mengaji, ibaratkan kuburan anyep. Tapi ketika ada suara Quran, suara orang membaca Quran, hangat suasananya lain dan bisa menangkal energi negatif. Itu ya, itulah faedahnya mendengarkan suara orang mengaji atau kita mengaji gitu. Tapi di sini sebaik-baik perilaku yang harus kita lakukan adalah mengaji Quran dengan kitab kita, dengan Quran yang kita pegang, dan mendengarkan dari yang lain seperti murotal. Nah, Nabi Muhammad juga senang ya mendengarkan murotal, suara orang mengaji. Karena apa? Ketika ada dengar suara murotal seperti nasihat dari orang lain, akan menyerap ke hati ya. Tapi di sini tuh seperti kalau kita ngaji Quran sendiri, berarti kita harus berusaha untuk menasihati diri sendiri. Permasalahannya menasihati diri sendiri itu sulit ya. Itu yang ku simak dari apa yang ku pahami ya. Kalau aku ngaji Quran sendiri, berarti aku harus menasihati diri sendiri dari apa yang ku baca. Bisa nggak? Kadang-kadang hati kita itu kayak gambling gitu ya. Ada situ perang batin nih ya. Itu ya. Sehebat-hebatnya perang adalah perang melawan nafsu diri kita sendiri. Itu perang batin ya dalam hati kita. Makanya dengarkanlah suara orang mengaji gitu ya. Di sini ada murotalan tuh, di digital ada murotal. Jadi jangan hanya ego, wah aku mah udah 10 kali hatam Quran. Akhirnya berbangga diri, itulah ya. Kalau kita hanya mengaji doang, mengaji Quran, tamat hatam gitu ya. Akhirnya bangga deh, aku mah udah hatam berapa kali, kamu berapa? Kata aku mah sekali. Tapi jangan salah ya, jangan mengaku jangan hatam berapa kali, tapi perbuatan kamu masih mencerca, menghina, menghardik orang-orang yang tidak berdaya, orang yang misalnya makhluk-makhluk yang tidak berdaya, makhluk ciptaan Allah lain yang tidak berdaya. Itulah ya yang ingin disampaikan, itu berdasarkan apa yang ku pahami dan ku alami. Ya kalau ngomong itu harus kita pernah mengalami nggak kamu seperti itu? Pernah, karena itu realita. Makanya di sini kata Allah tuh, kamu sholat iya, kamu puasa iya, kamu umroh iya, kamu haji iya, tapi semuanya itu ada kebohongan, katanya dusta, katanya gitu. Kenapa? Karena
tidak sesuai pengamalannya merenannya. Jadi di sini tuh kalaupun kita baru sempat umroh ya udah amalkan, baru apalagi kalau hajian besar amalkanlah gitu, dengan level hajinya gitu, haji besar. Jangan sampai setelah haji besar perilakunya masih tetap seperti itu, kan malu ya, jadinya jadi omongan orang. Kan sepulang umroh masih begitu lagi, masih menghardik, mencaci, tidak ada perubahan. Itu perubahan sikap ya, bukan perubahan fisik. Oke lah ya, kalau perubahan fisik mah aku doang. Maksudnya ini juga untuk di publik aja ya, tapi kalau di rumah bersama soulmate aku mah harus vulgar ya. Jadi harus benar seseksi mungkin untuk soulmate aku. Soulmate emang ada yang ada yang nggak soulmate gitu, bisa jadi ada yang menikah bukan soulmate ya, bisa jadi. Itulah akhir zaman ya, dan sulit, situasi sulit gitu. Jadi intinya apa ya, jadi nikmatilah ya dan fokus kepada kegiatan masing-masing. Semoga Allah bisa menuntun ke semua keinginan yang kita mau. Misalkan kan sulit ya sekarang itu melakukan apa ya seperti yang aku mau nih, sulit. Apalagi tata negara itu kalau orang-orang sudah tidak tidak semurni hatinya. Kalau Islam murni kan murni, Islam yang itu mungkin tidak ada yang tidak murni gitu ya. Ya udah, yang bikin itu tuh ya seperti itu. Sulit mengadakan ketatanegaraan sistem, apakah pernikahan, apakah terutama pernikahan ketatanegaraan itu bukan hanya sekedar tata negara ya, tapi itu bukti kita di depan orang banyak dan Allah ya. Di sini berarti jangan dibilang ada pembohongan publik, itu urusannya dengan Allah. Berarti makanya aku percaya amaluna amaluku, dan setiap tindakan itu, tindakan kita, misalnya amal kita, kita melakukan kesalahan, kalau kita menyadari maka ada batasnya. Seperti kehidupan ini itu ada dunia ini, maka suatu hari nanti dunia ini akan hancur. Kalau kita pernah berbuat salah dosa, maka akan ada batasnya. Biarkan Allah yang menyelesaikan semua urusan kita gitu. Kalau aku seperti itu ya, karena ketika sistem sudah tidak murni lagi, maka sulit untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan ya. Tata negara apa? Maksudnya seperti ini. Karena di akhir zaman ini yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Akhirnya salah menyalahkan, berperdebatan, hasilnya nggak ada, nihil. Ya, yang ada mah, ya bukankah aku yang benar? Jadi sekarang pembuktiannya itu biar Allah yang menyelesaikan. Itulah namanya. Kalau tuh selalu percaya gitu, amaluna amalukum. Kalau dalam ajaran lain, agama lain tuh tabur tuai, apa yang kamu perbuat itu akan kamu tuai. Itu ajaran agama lain, sebenarnya itu kehidupan ya. Makanya kan ada lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu jodoh sudah tertulis dalam lauhil mahfud. Di sini lauhil mahfud itu, kalau yang aku pahami ya, di sini Al-Qur'an, lauhil mahfud. Lauhil mahfud kan kayak catatan kehidupan gitu ya. Lauhil mahfud itu Allah tidak akan memberikan petunjuk tanpa ada, kalau kita kerjasama sama alam semesta gini loh. Maksudnya tuh tanpa kamu tunduk sama aku gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Dan dunia ini, alam semesta ini harus tunduk dong dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu inginkan. Akhirnya mereka, aku kan tidak disuruh sama Allah gitu ya. Akhirnya mereka melawan gitu. Kalau alam semesta ini tidak akan bereaksi kalau tanpa si izin Allah. Dan di sini ada iblis lah itu yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis Allah ciptakan untuk tunduk sama Allah, tapi ada jenis iblis yang tidak bisa tunduk kepada perintah Allah, dan Allah menciptakan seperti itu untuk menguji manusia, mana yang takwa, mana yang tidak, mana yang menjalankan agama sesuai syariat Islam, mana yang tidak gitu ya. Gitu intinya seperti itu ya, lauhil mahfud. Itulah ada bahasanya, kan ada jodoh dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada jodohnya. Gitu. Tapi di sini catatan kehidupan itu lauhil mahfud itu, dalam lauhil mahfud seperti kayak di dalam ditulis
kayak gambar lauhil mahfud itu seperti apa tuh ya, kayak di kertas, kayak bukan di kertas, kayak di daun apa gimana ya, itu catatan kehidupan. Karena apa ya, lauhil mahfud, coba apa yang anda apa yang anda pikirkan tentang lauhil mahfud, coba. Jadi ditulis gitu catatan-catatan kehidupan gitu, berarti saksi nyata ya, kayak gini. Kalau kita banyak amalnya, maka kuburannya akan diperlebar. Kalau amalannya sedikit, maka kuburannya akan disempitkan. Sekarang tuh akhir zaman tuh hisab, ya, hisab Allah di dunia dan di akhirat, dihisab. Kalau kita berada di jalan benar, berarti oke lah, no problem, tidak ada hisab. Sama seperti aku, misalkan begini, ada aturan-aturan kayak gimana ya, apakah benar apa yang harus kulakukan ya Allah. Seperti dalam tadi nikah batin kan tidak ada dalam Islam murni ya, tapi di sini karena untuk tujuan tertentu, oke lah dilakukan, dan gitu, dan bisa dilakukan. Kalaupun memang salah, Allah akan menuntun dengan jalan sendirinya, jika bukan salah ya. Sebenarnya kalau untuk tujuan perang itu tidak salah ya, kalau menurut aku ya, kayak cat hitam ya. Dan di sini aku sedang mengingatkan kepada momi-momi yang pada, aku katanya bosen nih, katanya cat yang warna-warni jadi ke hitam. Kata aku, kalau sebaik-baiknya itu jangan, kecuali untuk orang-orang yang tujuannya berperang gitu. Perang apa? Gitu, intinya seperti itu. Tapi ada yang masih tetap dihitamin, masih ada yang ada yang, tapi jarang ya, rata-rata warna-warni. Berarti kayak aku ya, aku juga pakai cat rambut warna-warni gitu intinya, tapi nggak terang banget ya. Intinya boleh ya untuk memperindah diri sendiri, untuk menyenangkan suami, soulmate-nya, karena ada yang bukan suaminya. Itu mungkin karena salah. Kan kata Rasulullah apa? Orang-orang itu menikah berdasarkan tujuannya masing-masing. Ada yang menikah karena kekuasaan, ada yang menikah karena kecantikan, ada yang menikah karena guna-guna gendam, ada yang menikah karena perjodohan, tapi sebenarnya jodohnya itu ada yang sebenar-benar jodoh, ada yang juga yang enggak gitu. Jadi yang dijodohkan itu ada yang benar-benar murni jodohnya, ada juga yang enggak gitu. Itu perjodohan ya. Kalau aku tuh selalu begini, selalu menuruti, aku dijodohkan selalu jadi jadi sorotan keluarga. Kalau aku misalkan sendirian ya udah dijodohin, ya udah aku ikutin. Kalau bukan berjodoh kan tidak ada tidak ada getaran hati ya udah bukan. Jadi di sini ada perjodohan keluarga dengan tujuan tertentu dan memang itu jodohnya gitu. Ada juga yang perjodohan sebenarnya bukan jodohnya, tapi dipaksain dijodohin gitu. Jadi seperti itu. Karena kalau leluhur itu menjodohkan berarti ada tujuan tertentu gitu. Jadi di situ ya, jadi di situ jadi intinya biarkanlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Kalau aku mah sebenarnya yang aku mau, Allah mah selalu memberikan gitu. Aku pingin sewa rokok, iya. Aku pingin menikah lagi, aku pingin menikah gitu. Emang kamu belum menikah gitu? Istilahnya nikah tata negara, emang kamu belum nikah tata negara gitu, kayak gitu. Iya deh, apapun yang ku inginkan, iya, selama itu benar gitu, sesuai dengan kaidah kebenaran gitu ya. Jangan ngobrol nikah, nanti itu kita fokus saja kepada fastabukul khairat, beramal baik dan berbudi baik. Akhir zaman ini sudah gambling ya, sulit ya, sudah sulit sekali. Jadi itu intinya kita harus, sekarang ini masih ada gempa, masih ada banjir bandang, masih ada banjir biasa, banjir bandang, gempa. Sekarang tuh sebenarnya kalau udah periodenya cuaca ekstrim itu hanya gempa doang, tapi kenapa masih ada banjir bandang ya? Aku sempat ngeliat di YouTube kemarin sepintas, memang masih ada banjir bandang. Jadi di sini berarti keep uang, jangan ngebangun dulu gitu ya. Sekarang tuh arena gambling sebenarnya dari mulai 2018 sampai sekarang tuh gambling sebenarnya. Jadi begitu kita ngebangun, hancur, berarti ada masih tatanan masih belum benar. Begitu. Kalau tatanan sudah benar,
berarti bolehlah menikah. Tidak menikah. Menikah apa? Menikah ke KUA gitu. Tapi kalau masih periode gambling seperti itu, tidak ada pernikahan. Kok ngomong-ngomong pernikahan, ini ngelantur sedikit ya. Jadi itu, kalau sudah tidak ada gambling seperti itu, berarti boleh ke apa? KUA. Jangan bilang ke Depag ya mau berangkat haji. Jadi intinya fokuslah beramal baik, berbuat baik. Berarti di sini masih kekuatan ilusioner yang mendominasi ya. Jadi ilusioner ini masih mendominasi kita, sehingga tatanan masih semerawut ya, terutama di kita. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? Rajin-rajinlah memegang uang agar hemat. Kalau menurut aku hemat dulu aja. Kalaupun mau kita mengeluarkan uang sedikit demi sedikit ya, ayo tidak jor-joran. Karena masih seperti itu kayaknya. Periode gambling dari 2018 sampai sekarang ini adalah periode gambling. Nah, kalau sudah tidak ada kayak gejolak itu, gejolak asmara. Nah, itu yang repot tuh, gejolak asmara, kebelet jadinya ngobrolinnya ngaco. Terus jadi bolehlah tuh ya. Jadi itu. Sekarang kalau masih ada begitu mah berarti ya ilusioner, kekuatan ilusioner ya. Ilusioner war masih berlaku di Indonesia, terlebih utama ya. Masih ada gejolak banjir bandang, masih gempa. Berarti apa ya?